suara pikiran atau suara hantu? Ih, gue kan takut sama hantu, jadi mending suara pikiran aja kan. Anakku, hari ini mama gak bisa kasih uang jajan. Emang kenapa, Ma? Padahal hari ini aku mau shopping. Ya karena mama tuh mau biayain Brondong biar mama bisa punya laki baru. Ini mah buat kamu juga kan, supaya kamu punya papa. Ya ampun, Ma, pemikiran apa itu? Apaan? Mama gak ada mikir apa-apa ya. Pokoknya uangnya tuh kepake buat kerjaan. Mama bohong, mama mau biayain Brondong kan? Nanti orang-orang pada denger, jangan kenceng-kenceng. Ya udah deh, mama kasih nih. Nah, gitu dong. Ini buat tutup mulut aku, mah. Heran ya, anak zaman sekarang punya kekuatan bisa dengar suara pikiran loh. Gak semua orang, karena aku ini limited edition, jadi cuman aku yang dapet. Kalau gitu mama saranin kamu jangan pakai kekuatan kamu ini di sekolah ya. Ya suka-suka aku lah, ma. Bye, ma. Lihat aja kalian, aku bakal adain ujian mendadak. Ya ampun, guys, Bu Guru mau ngadain ujian mendadak. Kita harus bujuk dia. Gak usah kalian, gue aja. Bu, hari ini gak usah ujian ya. Kamu tahu dari mana kalau saya bakal ngadain ujian? Ya udah, karena kamu yang minta jadi boleh deh. Kok ada yang aneh? Kira-kira suara pikirannya Tiara apa ya? Gue harus lidikin kan. Denger pasti semua orang lagi bingung kenapa gue itu diturutin sama Bu Guru terus. Emangnya kenapa, Ti? Apaan? Orang gue nggak ada ngomong? Iya, maaf. Tiara nggak boleh tahu kalau sebenarnya gue bisa denger suara pikiran seseorang. Keisha, gue bisa tahu pikirannya seseorang dan pikirannya Bu Guru sama Tiara itu aneh. Ide, lo baru tahu? Dari dulu kan gue selalu kasih tahu lo, tapi lo nggak pernah percaya. Gue udah lupa. Coba lo ulangin lagi. Tiara itu dikasih duit sama Bu Guru supaya hidup dia dipermudah di sekolah ini. Padahal kan itu dilarang banget. Apa? Kalau gitu kita harus ungkap ke teman-teman yang lainnya. Percuma, karena mereka tuh nggak ada yang percaya. Waduh, tapi gue nggak bisa kalau berada di lingkungan yang nggak adil kayak gini. Gue harus cari cara pokoknya. Tapi gue udah coba berbagai cara dan nggak bisa juga. Lo jangan bikin pesimis deh, Kay. Ini anak bandel banget sih. Udah dibilang gue nggak bisa. Kalau gue nggak bisa ya jelas dia nggak bisa juga lah. Oke, gue bakal buktiin ke lo. Astaga, gue lupa kalau dia bisa dengar pikiran seseorang. Teman-teman, hari ini gue bakal ngadain pesta di rumah gue, jadi kalian semua harus datang ya. Hah? Lo ulang tahun hari ini? Astaga, gue gak sabar banget buat ketemu sama keluarga, terus lihat rumah lo. Ya ampun, Feli gak boleh sampai tahu apa yang ada di rumah gue, bisa bahaya nanti. Emangnya Tiara ada nyembunyiin apa di rumahnya? Kalau kalian datang ke pesta ulang tahun gue, itu cuma kita-kita aja, gak ada yang namanya orang tua, satpam, yang lain deh, pokoknya bebas. Wah, kalau gitu bebas dong kita mau ngapain, itu baru yang namanya Tiara. Iya dong, apapun yang gue mau pasti dikabulin sama siapapun. Emangnya Bu Guru lo nggak undang? Kan kalian punya hubungan khusus katanya. Jangan-jangan Feli udah tahu lagi kalau gue kasih duit ke Bu Guru. Gimana, Ti? Bu Guru sakit, jadi dia nggak bisa datang. Oh, jadi gitu. Kayak mustahil banget gak sih? Gue yakin ada sesuatu yang disembunyi sama Tiara, tapi apa? Guys, makasih banget ya kalian semua udah datang ke pesta ulang tahun gue. Tiara, pesta ulang tahun lo bener-bener meriah banget. Ini semua lo siapin sendiri. Bukan cuman gue sendiri, tapi ini semua dibantu dari dana keluarga gue. Iya sih, keluarga lo kan emang kaya raya. Untung aja mereka ngira kalau keluarga gue itu kaya raya. Orang tua lo mana, Tiara? Gue mau ngasih tahu kebusukan lo selama ini di sekolah itu apa aja sih? Enak aja. Gue itu anak yang rajin ya, dimanapun gue berada. Jangan asal nuduh lo. Tapi emang bener kok, orang tua gue itu bukan sembarang orang dan kalian gak akan bisa memperkirakannya. Semoga aja Feli gak tahu deh siapa sebenarnya keluarga gue. Tiara, teman-teman kamu belum datang ya? Loh, Bu Guru kok di sini? Terus pakaiannya kayak gitu, Bu? Sebenarnya saya itu anak-anak. Aduh, gak guna banget sih ini kekuatan. Siapa bilang gak guna? Itu berguna banget buat kamu. Loh, warna anak mama merah artinya nakal, biru artinya penurut. Kalau gitu warna anak mama biru, mah. Leng, gak usah bohongin mama ya. Mama udah tahu kalau warna anak mama tuh merah karena kamu nakal betul. Iya deh, Ma. Kalau warna anak aku, loading, itu artinya kamu belum berencana punya anak. Oh gitu ya, Ma. Ya udah, aku pikirin sekarang. Tapi kok belum muncul juga? Ya nggak langsung muncul, tunggu nanti sore. Sambil nunggu, mending kamu lihat punya teman-teman kamu dulu. Ya udah deh, nanti kalau ada yang mencurigakan, aku bakal tanya ke mama ya. Makasih, Ma. Keisha, nanti lo mau punya berapa anak? Yang gue mau sih 15. Buset, banyak bener. Pantes aja warna anak lo merah. Emang artinya apa kalau merah? Artinya anak-anak lo tuh nakal, terlalu banyak itu. Ide, emang kekuatan lo itu akurat? Jelas akurat lah, kan dikasih sama sistem. Ya udah kalau gitu lo lihat aja semua warna anak yang ada di sekolah ini. Gue yakin mereka semua nakal. Kok gitu? Iyalah, karena teman-teman yang lain sering nindas kita kan. Kita yang paling kasihan di sekolah ini. Lah iya, kalau dipikir-pikir bener juga. Saran gue lo lihat punya Tiara dan Dela deh. Dela, mana Tiara? Nggak tahu, mulai sekarang gue udah nggak berurusan lagi sama dia. Emang kenapa? Lah, lo belum tahu ya kalau Tiara itu bisa teleport ke masa depan. Ya udah deh, bagus kalau lo nggak bergaul sama Tiara lagi. Secara warna anak lo sekarang udah biru. Gue emang ngerasa Tiara itu membawa pengaruh buruk bagi gue. Jadi lo hati-hati ya, Vel. Kenapa jadi gue yang hati-hati? Kan Tiara benci banget sama lo, jadi dia bisa aja apa-apain masa depan lo. Halah, Tiara itu kan egois. Jadi kalau dia punya waktu untuk pergi ke masa depan, udah jelas digunain buat diri dia sendiri lah. Kayaknya lo belum ngerti maksud gue, Vel. Ya udah deh, semangat ya.
Iya, apaan sih maksudnya tuh anak? Udah dilihatin warna anaknya tapi nggak ngucapin terima kasih sama sekali. Feli, kamu dihukum berdiri di tiang bendera sekarang juga. Loh, tapi saya nggak ada berbuat salah, Bu. Saya ngerjain PR tepat waktu, saya juga piket. Terus apa masalahnya? Kamu melakukan kesalahan yang sangat besar, bahkan bisa-bisa kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Bu, saya aja nggak tahu masalahnya, masa ibu sok tahu sih? Mending kamu bercermin sama diri kamu sendiri. Udah cepet berdiri di tiang bendera sekarang juga selama 5 jam. Hah? 5 jam? Udah terbakar kulit gue kalau kayak gitu. Tanggung sendiri akibatnya. Ini semua ada sangkut pautnya sama anakmu. Ya ampun, Bu, murid kayak saya mana punya anak. Mending kamu tanya Tiara, jadi kamu tahu jalan ceritanya. Hah, kenapa semua orang makin gak jelas sih? Awas aja tuh anak kalau sampai kedapatan gue yakin dia ada di UKS. Tiara, buka! Jangan berisik, ada apaan sih, Vel? Lo ngapain aja di masa depan? Kalau bisa tahu kalau gue punya kekuatan buat pergi ke masa depan? Iyalah. Oh, gue tahu lo mau memperbaiki supaya anak lo gak nakal kan? Anak lo pasti nakal. Enggak ya, lagi pula ngapain sih lo labrak gue kayak gini? Mending lo ngaca sama diri lo sendiri. Lo kan gak punya warna anak. Hah, kalau bisa tahu jangan-jangan lo ngintip keluarga gue di masa depan. Upsi, keceplosan. Lo bener-bener keterlaluan, Ti. Kita harus gulat sekarang juga. Lah, malah ditutup. Gimana, Vel? Lo udah berhasil ngeliat warna anak Tiara dan Della? Anak mereka semuanya warna merah. Tuh kan, itu semua karena kelakuan mereka sendiri jadi nurut ke anaknya. Iya, tapi ada yang aneh deh sama Tiara. Dia bisa pergi ke masa depan, itu artinya dia bisa mengubah warna anaknya. Masa sih mau diubah gimana pun juga gak bakal bisa, Vel? Keisha, lo denger suara bayi gak? Denger? Dari UKS ya? Jangan-jangan Tiara bawa bayi dari masa depan. Warna anak gue ungu. Astagfirullah, Vel. Ungu itu kan artinya... Kita tahu jumlah uang atau jumlah utang? Jumlah uang dong. Ngapain gue tahu utang orang lain, nanti bisa-bisa orang pada ngutang sama gue kan? Pilihan yang tepat, nak. Kamu harus menginvestigasi jumlah uang orang-orang karena ada yang mencurigakan. Ciri-ciri yang mencurigakan gimana, mah? Uangnya banyak banget sampai gak bisa kita hitung manual. Oh gitu ya. Ya udah kalau gitu aku lihat punya mama ya. Kalau punya mama, cuma 100.000. Iya, ini semua karena mama belum gajian. Maafin mama ya karena mama belum bisa kasih uang jajan buat kamu. Mama tenang aja karena setahu aku kalau aku bisa nemuin orang yang mama maksud yang tadi yang mencurigakan itu, aku bakal dapetin imbalan 1 kuadriliun kan, Mah? Iya, nak, ternyata kamu paham cara mainnya. Semoga kamu bisa ya. Asalkan mama percaya sama aku udah pasti bisa, Mah. Woi, Keisha, tunggu dulu. Jangan kemana-mana karena gue harus lihat jumlah uang lo. Hah? 10.000? Kan gue masih sekolah jadi gue gak punya penghasilan uang sendiri. 10.000 itu pun dikasih sama nyokap gue. Oh gitu, maaf ya gue udah seuzon sama lo. Lagi pula lo ngapain sih? Kurang kerjaan banget. Gue lagi cari orang yang punya jumlah uangnya banyak sampai tak ternilai gak bisa dihitung. Kata nyokap gue sih gitu. Lah, semua orang juga udah tahu kali, Vel, kalau orang yang lo maksud adalah Ratu. Ratu? Yang mimpin kerajaan itu? Oh iya, gue baru ingat kalau Ratu itu kan yang paling kaya di dunia ini. Iya, tapi ya udah kalau gitu langsung aja kita ketemu sama Ratu. Ya elah, lo kira segampang itu? Lo kan cuma orang biasa. Mana bisa? Ya, gimana dong? Perhatian anak-anak, kita harus kumpul di aula karena sebentar lagi kita akan kedatangan seorang ratu. Kesempatan besar. Bu, saya udah datang, mana ratunya? Tunggu aja, dia lagi perjalanan ke sini. Oh gitu, kalau gitu saya mau lihat jumlah uang ibu dulu deh. Hah? 100 juta? Memangnya kenapa? Ibu kan guru baru di sini, mana mungkin bisa kumpulin uang 100 juta secepat kilat? Ya karena saya punya pekerjaan yang lain dan itu bukan urusan kamu. Ibu kerja sama-sama Ratu ya, makanya ibu bisa punya uang sebanyak ini. Saya kan udah bilang itu bukan urusan kamu. Udah deh, mending kamu tunggu di kelas aja tuh, nggak usah ikut ke aula. Ide, justru itu tujuan saya mau ketemu sama si Ratu. Jangan, Ratu katanya mau bertemu dengan siapapun kecuali kamu. Hah, emangnya kenapa? Saya udah ngelakuin kesalahan ya sampai Ratu kayak gitu? Nanti cepat atau lambat kamu pasti tahu kok alasannya. Feli, mending lo lihat jumlah uang kita deh. Iya, udah gak sabar banget. Kalau Della 500 juta, kalau Tiara 1 miliar. Pasti kalian tuh tahu kan jumlah uang kalian berapa, tapi sengaja nyuruh gue